Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai program linier, khususnya untuk menentukan fungsi kendala. Nah, untuk program linier ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kita akan membahas mengenai soal-soal matematika yang sangat berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari, khususnya sebagai siswa SMK. Oke, kita langsung saja ke materi, yaitu menentukan fungsi kendala. Jadi kita langsung ke contoh soal. Nah, jadi ini soalnya ya. Seorang siswa jurusan Tata Boga mempunyai 160 gram mentega dan 240 gram tepung terigu. Ia berencana untuk membuat kue lapis dan kue brownies. Setiap satu buah kue lapis itu memerlukan 16 gram mentega dan 20 gram tepung terigu. Sedangkan setiap satu buah kue brownies itu memerlukan 12 gram mentega dan 30 gram tepung terigu. Buatlah fungsi kendala dari persoalan tersebut. Nah, jadi kira-kira untuk bab ini kalian akan terus menemukan soal-soal seperti ini. Oke, untuk fungsi kendalanya, untuk penyelesaian, yang pertama kita misalkan dulu. Nah, untuk jenis kue yang dibuat di sini kan ada dua ya, ada kue lapis dan kue brownies. Jadi, yang pertama dimisalkan dulu, kue lapisnya itu sama dengan X. Dan kue browniesnya itu sama dengan Y. Ini ya, dimisalkan terlebih dahulu. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Untuk kolomnya, karena yang dibahas di sini adalah mentega dan tepung terigu, maka bagian atasnya ada mentega dan tepung terigu. Ini dulu yang dibuat. Kemudian jenis kuenya, di sini nanti ditaruh kue lapis atau X, kue brownies atau Y. Bagian bawahnya adalah total. Sekarang kita isi sesuai dengan cerita kita tadi. Untuk kue lapis, ini dia kue lapis, 16 gram mentega dan 20 gram tepung terigu. Maka untuk di samping kue lapis, pada kolom mentega nanti diisi 16 dan pada kolom tepung terigu diisi 20. Begitu juga dengan untuk kue browniesnya. Kue brownies itu memerlukan 12 gram mentega dan 30 gram tepung terigu. Maka di sampingnya kue brownies, pada kolom mentega kalian isi 12 dan pada kolom tepung terigu kalian isi 30. Untuk totalnya ini sesuai dengan informasi di awal, dia mempunyai 160 gram mentega dan 240 gram tepung terigu. Maka pada kolom mentega diisi 160, sedangkan pada kolom tepung terigu diisi dengan 240. Jadi semua cerita yang tadi ini kita salin ke dalam satu tabel seperti ini. Oke, selanjutnya ini yang sudah kita buat tadi ya tabelnya. Sekarang langkah pertama yaitu kumpulkan bagian mentega. Jadi pada kolom mentega itu ada 16, 12, dan 160. Ini dia. 16X karena pada kolom mentega ini ada 16 untuk kue lapis, maka nanti digabungkan mereka jadilah 16X. Dan ini 12 untuk kue brownies, jadi ditambahkan dengan 12Y. Tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, karena kalian tidak mungkin menggunakan mentega lebih dari mentega yang kalian punya, maka dia itu harus kurang dari atau sama dengan. Total mentega yang kalian punya adalah 160 gram. Ini adalah fungsi kendala yang pertama. Selanjutnya, kita kumpulkan bagian tepung terigu. Lakukan hal yang sama. Jadi, 20X ditambahkan 30Y, tandanya juga kurang dari sama dengan 240, karena kalian nggak mungkin menggunakan tepung terigu atau lebih banyak dari tepung yang kalian punya. Ya. Selanjutnya,
kue lapis itu kalian minimal membuatnya 0. Jadi paling sedikit kalian 0. Atau 1, 2, dan seterusnya. Sehingga X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Begitu juga dengan kue brownies itu minimal 0, maka Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sampai di sini kita sudah punya fungsi kendala yang pertama, yaitu 16X plus 12Y kurang dari sama dengan 160. Fungsi kendala yang kedua, 20X plus 30Y kurang dari sama dengan 240. Fungsi kendala yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat adalah Y lebih dari sama dengan 0. Jadi semua yang digaris bawahi ini merupakan fungsi kendala dari soal yang pertama. Oke, untuk memantapkan pengetahuan kalian lagi, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk membuat menu A diperlukan 40 menit menggunakan kompor dan 20 menit menggunakan oven. Sedangkan untuk membuat menu B diperlukan 25 menit menggunakan kompor dan 15 menit menggunakan oven. Jika kompor dan oven hanya dipakai 120 menit per hari, buatlah fungsi kendala yang sesuai. Jadi ini caranya sama seperti soal kita yang tadi. Yang pertama kita misalkan dulu. Karena yang kita buat adalah menu A dan B, maka yang dimisalkan adalah menu A-nya sebagai X dan menu B-nya sebagai Y. Kemudian disalin lagi ke dalam bentuk tabel. Jadi bagian atasnya itu ada kompor dan oven. Sementara untuk yang ke bawah ini nanti diisi dengan nama menunya. Menu A atau X, menu B-nya atau yang kita misalkan sebagai Y, bagian bawahnya yaitu total. Kemudian kita tinggal salin. Untuk menu A itu memerlukan 40 menit kompor dan 20 menit oven. Jadi kita tulis bagian kompornya 40, bagian ovennya 20. Kemudian untuk menu B, nah ini ya, itu memerlukan 20 menit untuk kompor dan 15 menit untuk oven. Berarti tinggal tulis 25 dan di sampingnya ada 15. Kemudian karena kompor dan oven hanya dipakai 120 menit per hari, maka totalnya mereka sama. Ini 120 dan ovennya juga 120. Oke, kita sudah memindahkan soal ini ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya, baru kita susun mengenai fungsi kendalanya. Jadi ini ringkasannya tadi ya. Yang pertama, kita kumpulkan bagian kompor. Jadi sepertinya tadi, ada 40X tambah 25Y. Di ini, fungsi yang pertama, tandanya juga kurang dari sama dengan, karena kita nggak boleh menggunakan kompor lebih dari 120 menit. Ini dia, tandanya kurang dari sama dengan 120. Kemudian kita kumpulkan bagian oven juga. Jadinya 20X tambah 15Y, itu tandanya kurang dari sama dengan 120 juga. Kemudian menu A minimal 0, maka X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan menu B juga minimal 0, sehingga Y-nya lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita sudah mendapatkan fungsi kendala yang pertama, yaitu 40X tambah 25Y kurang dari sama dengan 120. Yang kedua, 20X plus 15Y kurang dari 120. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0. Jadi, demikian untuk fungsi kendala. Sekarang kita bahas mengenai fungsi tujuan. Jadi, fungsi tujuan itu adalah fungsi yang akan kalian maksimalkan di cerita tersebut. Kita ambil contoh cerita yang pertama. Jadi yang mau buat kue lapis dan kue brownies seperti tadi. Tapi di bagian akhirnya ada kata-kata seperti ini. Jika keuntungan kue lapis itu Rp500 dan keuntungan kue brownies itu Rp1.000, buatlah fungsi tujuannya. Jadi fungsi kendala silahkan lihat di bagian yang sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke fungsi tujuan. Sama seperti tadi, kue lapisnya itu dimisalkan X dan kue browniesnya itu dimisalkan Y. Kemudian, langsung saja untuk fungsi tujuan itu bentuknya adalah F dalam kurung X, Y.
sama dengan. Nah, karena di sini kue lapisnya itu untungnya adalah 500, maka 500-nya dipasangkan dengan variabel X. Kemudian ditambahkan dengan kue brownies keuntungannya adalah 1000, sehingga ditambahkan dengan 1000 ditambahkan Y. Jadi yang digaris bawahi ini merupakan fungsi tujuan dari cerita tersebut. Jadi nanti untuk materi selanjutnya, fungsi tujuan inilah yang akan kalian tentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, demikian materi kita untuk hari ini mengenai fungsi kendala dan fungsi tujuan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau pada Google Classroom atau chat melalui WA. Terima kasih.